Oke teman-teman, kita akan melanjutkan kembali ya. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengembangan karir, pola karir, yang dimana itu ada dua cara ya, bisa reguler ataupun percepatan. Untuk pola karir sendiri ada 3 jenis, ada horizontal, vertikal, dan diagonal. Dan untuk pola karir bisa melalui promosi, mutasi, maupun penugasan PNS. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang mutasi, teman-teman. Karena di tahun sebelumnya itu ada ditanyakan tentang mutasi ya di tes CPNS sebelumnya. Oke, untuk mutasi ini itu ada beberapa jenis, bisa mutasi di satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi pusat dan daerah, maupun mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri. Ini jenis-jenis mutasi. Kita akan pelajari satu-satu kecuali yang perwakilan NKRI di luar negeri ini saya tidak akan bahas karena ini ada peraturan tersendiri ya, supaya materinya nggak banyak kita akan bahas yang ini aja, yang paling sering ditanyakan. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu dari mutasi dalam satu instansi pusat. Nah, contoh mutasi dalam instansi pusat, misalnya mutasi PNS, Kementerian Keuangan dimutasi ke kantor Kementerian Keuangan, misal di kota mana gitu ya. Nah, itu mutasi dalam satu instansi pusat, artinya PNS-nya mutasi di dalam instansinya aja gitu, nggak keluar kemana-mana, masih sama-sama kantor Kementerian Keuangan. Seperti itu. Ini mutasi dalam satu instansi pusat, dan yang menetapkan mutasi ini adalah PPK-nya teman-teman. Dalam hal ini PPK kementerian adalah menterinya. Kalau Kementerian Keuangan berarti PPK-nya atau pejabat pembina kepegawaiannya adalah Menteri Keuangan. Ini mutasi dalam satu instansi pusat. Kemudian ada mutasi antar instansi pusat. Jadi sesuai namanya antar instansi pusat berarti mutasi dari instansi pusat yang satu ke instansi pusat yang lain. Saya di sini contohkan Kementerian Pertanian. Jadi PNS di Kementerian Keuangan misalnya mutasi ke Kementerian Pertanian. Ini mutasi antar instansi pusat. Dan ini yang menetapkan adalah kepala BKN. Ya. Jadi kita sudah belajar mutasi dalam satu instansi pusat dan antar instansi pusat. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke mutasi antar instansi daerah. Untuk mutasi antar instansi daerah bisa terbagi-bagi ya, teman-teman. Kita mulai dulu dari mutasi dalam satu instansi daerah. Jadi untuk mutasi dalam satu instansi daerah, saya contohkan di sini Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi PNS-nya mutasi ke dinas lain, tapi masih dalam satu Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu namanya mutasi dalam satu instansi daerah. Jadi contohnya misal pegawai di dinas A mutasi ke dinas B, tapi masih dalam satu kabupaten. Nah, ini yang menetapkan adalah PPK. Kalau di daerah atau di kabupaten itu bupatinya. Jadi PPK-nya itu bupati. Kemudian ada mutasi antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Contohnya, semisal PNS Kabupaten Kutai Kartanegara mutasi ke Kabupaten Kutai Timur. Ini masih satu provinsi, teman-teman. Jadi ini sama-sama provinsi kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ini masih dalam satu provinsi. Nah, dan ini yang menetapkan adalah gubernur setelah mendapat pertimbangan dari WKN. Ini adalah contoh mutasi antar kabupaten kota dalam satu provinsi. Kemudian ada lagi mutasi antar kabupaten kota dan antar provinsi. Ya, contohnya seperti ini. PNS di Kabupaten Kutai Timur mutasi ke Kabupaten Pinrang. Ya. Ini adalah antar kabupaten, antar provinsi. Karena Kabupaten Kutai Timur ada di Kaltim, ini adalah kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Kabupaten Pinrang ini adalah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.
Jadi kabupatennya beda, provinsinya beda. Nah, itulah yang dinamakan mutasi antar kabupaten kota, antar provinsi. Ya, dan ini yang menetapkan adalah Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, setelah mendapat pertimbangan dari BKN. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi saya hanya langsung contohnya saja ya, biar cepat gitu. Jadi kita nggak perlu belajar terlalu dalam soal mutasi, cukup kalian paham aja jenis-jenis mutasi itu seperti apa. Kemudian mutasi antar provinsi. Kalau mutasi antar provinsi, contohnya PNS provinsi di Kalimantan Timur pindah ke provinsi Sulawesi Selatan. Jadi PNS provinsi yang provinsi Kaltim pindah menjadi PNS di provinsi Sulsel. Ini adalah mutasi antar provinsi ataupun sebaliknya. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Dan ini yang menetapkan adalah Kemendagri ya. Oke, kita lanjut lagi. Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya. Nah, contoh dari Kementerian Pertanian mutasi ke Kabupaten Kutai Timur. Jadi PNS Kementerian mutasi jadi PNS Kabupaten atau PNS daerah. Gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan ataupun sebaliknya. Jadi PNS daerah mutasi jadi PNS kementerian itu bisa, teman-teman. Dan ini yang menetapkan adalah Kepala BKN. Oke, selesai. Singkat saja ya tentang materi mutasi. Setidaknya teman-teman tahu jenis-jenis mutasi dan contoh-contohnya. Jadi ketika ada pertanyaan soal mutasi, mudah-mudahan teman-teman bisa jawab. Oke, teman-teman, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Semoga materi saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.